Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat kuis atau tes dengan menggunakan psikologi, yang mana nantinya akan digunakan untuk ujian tengah semester genap 2019-2020. Yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah akun psikologi masing-masing dan yang kedua adalah soal yang akan diujikan. Langsung saja kita coba login, masukkan username dan passwordnya. Nah, selanjutnya, sebelum Bapak Ibu masuk ke bagian pembuatan soal ujian, kami sarankan Bapak Ibu untuk membuat course khusus untuk UTS ini. Kami sarankan Bapak Ibu membuat satu course untuk satu mata kuliah yang akan diujikan. Jadi misalkan Bapak Ibu mengampu atau mengkoordinir 3 mata kuliah, Bapak Ibu membuat 3 course untuk 3 mata kuliah tersebut. Ini bertujuan untuk memudahkan Bapak atau Ibu ketika melakukan pengambilan nilai. Langsung saja kita membuat course baru, klik course, pilih my course, lalu klik create course. Di sini kita contohkan soal yang akan dibuat ujian adalah soal psikologi. Kita isikan course name-nya, lalu seksinya kita isikan tingkatnya, subject area kita pilih health and physical education, lalu klik create. Nah, setelah ini kita akan mulai masuk ke bagian pembuatan soalnya. Add material ini kita pilih add test atau quiz. Nah, untuk name-nya ini kita isikan due date-nya kita isikan hari pelaksanaan ujian, misalkan di sini tanggal 26 Maret. Untuk jamnya dibiarkan saja, dan untuk poinnya ini tetap kita isikan 100 PTS. Lalu setelah itu kita klik set as midterm atau final. Setelah itu kita nonaktifkan dulu publish to study-nya, dan juga komennya dinonaktifkan dulu. Setelah itu klik create. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian pengaturan di setting ujiannya. Nah, di sini ada instruction, submission, time limit, dan selanjutnya. Untuk bagian instruction, kita bisa mengisikan kita contohkan seperti ini. Nah, untuk jamnya di sini ada 2 ya Bapak Ibu. Untuk poin A yang dimaksud adalah soal ujian mulai bisa dikerjakan jam 10 hingga 10.30. Atau dengan kata lain, batas toleransi keterlambatan adalah 30 menit. Jadi ketika mahasiswa membuka atau memulai mengerjakan soal melebihi jam 10.30, otomatis soal sudah tidak tersedia. Untuk poin B adalah waktu pengerjaan soal. Di sini kita contohkan untuk lama pengerjaan soal adalah 60 menit. Langsung saja kita masuk ke bagian selanjutnya, submission. Nah, untuk submission ini kita pilih enable from until. Nah, di sini kita akan mengacu ke jam yang di poin A. Untuk from-nya kita isi tanggal dan jam dibukanya soal. Di sini kita contohkan tanggal 26 jam 10 pagi. Untuk until-nya kita isikan tanggal dan jam batas dibukanya soal. Di sini kita isikan batas terakhir soal dibuka adalah jam 10.30. Nah, untuk time limitnya, ini kita mengacu pada poin B, lama pengerjaan soal. Kita isikan 60 karena di sini sudah menggunakan menit. Time limitnya kita isikan 1 kali, randomize ordernya kita pilih yes, lalu pagingnya kita pilih one question per page, lalu question review-nya kita pilih yes, resumable-nya kita pilih yes, view submission-nya kita pilih yes,
Setelah itu kita save. Lalu kita masuk ke bagian tab question. Nah, di sini kita mulai memasukkan soal-soal yang akan diujikan. Kita pilih add question. Di sini nanti kita akan menggunakan multiple choice dan yang kedua adalah short answer atau easy question. Kita coba dulu dengan menggunakan multiple choice. Kita masukkan soalnya, misalkan contoh soalnya seperti ini. Jawabannya Nah, untuk menambahkan jawaban, Bapak Ibu bisa menambahkan lewat klik add ini. Setelah itu, Bapak Ibu tinggal pilih jawaban mana yang benar. Nah, setelah itu Bapak Ibu klik randomize choice. Nah, di sini Bapak Ibu isikan gradingnya. Nah, di sini kita misalkan kita membuat soal ini ada 5 soal. Poin maksimalnya 100. Kita misalkan untuk multiple choice-nya masing-masing kita beri poin 15. Untuk gradingnya di sini kita isikan 15. Lalu tinggal klik create question. Nah, setelah itu Bapak Ibu membuat soal yang kedua. Kita contohkan seperti ini saja, soal 2. A, B, C, D, E. Kita pilih jawaban paling benar. Lalu randomize choice-nya kita centang. Ini bertujuan untuk agar nanti pilihan jawabannya akan teracak. Gradingnya kita isikan 15. Setelah itu klik create question. Kita bikin lagi soal ketiga. A, B, C, D, create question. Tambahkan lagi satu lagi untuk multiple choice-nya. Soal 4. A, gradingnya kita isi 15. Lalu soal nomor 5 kita contohkan dengan soal short answer atau easy. Soal easy 5. Bapak Ibu centang allow rich text answer for student. Nah, ini gradingnya kita misalkan 40. Setelah itu kita klik create question. Nah, Bapak Ibu lihat di bagian ini. Nah, ini penambahan dari poin-poin per soalnya ini. Jadi ini harus 100.
Jadi misalkan nanti Bapak Ibu mempunyai soal 40, ya nanti Bapak Ibu sesuaikan sendiri, pokoknya yang di sini harus bernilai 100. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan preview terhadap soal yang Bapak Ibu tadi telah buat. Nah, di sini untuk instruksinya nanti akan muncul ketika mahasiswa akan mengerjakan soal itu sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa klik Start New Time, lalu Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan terhadap soal-soal yang tadi sudah dibuat. Misalkan ini soal kedua. Next page. Nah, di sini waktunya sudah berjalan ya Bapak Ibu. Tadi kita set waktunya untuk lama pengerjaan soal adalah 60 menit. Nah, di sini karena hanya preview, jadi di sini tidak ada jawaban mana yang benar dan mana yang salah. Nanti ketika di halamannya mahasiswa, nanti akan muncul mana yang benar, mana yang salah. Selanjutnya, kita kembali lagi ke course. Kita klik course-nya yang untuk ujian. Nah, selanjutnya Bapak Ibu lakukan publish terhadap soal yang sudah dibuat. Pastikan soal yang Bapak Ibu buat sudah selesai ya. Kita klik publish. Nah, ini nantinya akan muncul ketika hari dan jamnya sudah sesuai dengan yang dijadwalkan. Selanjutnya Bapak Ibu bisa membagikan kode atau akses kode untuk ujian ini kepada mahasiswa yang akan melaksanakan ujian. Jadi Bapak Ibu bisa bagikan ini kode ke mahasiswa yang akan ujian. Selanjutnya Bapak Ibu masuk ke bagian member. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan terhadap mahasiswa mana saja sudah masuk atau belum masuk ke course psikologi ini. Nah, di sini kita contohkan ada satu mahasiswa yang sudah masuk, yakni Anggi Bagus Haryanto. Lalu kita masuk lagi ke bagian material. Kita coba cek apakah sudah ada yang mengerjakan atau belum. Kita klik di sini. Nah, di sini di bagian result ini sudah ada satu yang mengerjakan. Kita contohkan di sini Anggi Bagus sudah mengerjakan. Nah, di sini ada pending review. Karena tadi ada soal IC, jadi kita harus memberikan nilai secara manual untuk soal tersebut. Sementara untuk soal multiple choice, nilai akan otomatis terisi sesuai poin yang telah kita atur tadi. Selanjutnya, kita klik View Attempt. Kita klik di sini, lalu View atau Edit. Nah, di sini kita bisa melihat jawaban mana saja yang benar dan salah dari hasil yang dikerjakan oleh Anggi Bagus ini. Nah, kita cari yang bagian IC. Nah, di sini kita harus memberikan nilai sendiri secara manual. Misal kita kasih nilai 40, lalu kita save. Nah, sudah selesai. Kita coba Nah, ini sudah muncul nilainya. Nah, nanti untuk mengambil nilainya, Bapak Ibu masuk ke bagian gradebook. Nah, ini sudah muncul nilainya. Nah, nanti di sini akan muncul nilai-nilai dari mahasiswa yang sudah mengerjakan UTS ini. Nah, nanti di sini mungkin akan muncul nama-nama selanjutnya. Oke, sekian tutorial dari saya, dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan nanti apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung ke saya atau ke Pak Anggi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.